pengajaran yang disampaikan oleh Bapak Antoni sudah ganteng dan sudah begitu wajah yang bersinar. Oh, luar biasa. Oke, silakan Bapak Antoni kami berikan Thank you, waktunya. Bu Irma dan teman-teman yang melayani luar biasa. Semakin hari semakin jadi bintang ya, seperti yang saya mau sharingkan pagi hari ini. Ya Bapak Ibu, nanti kita sharing santai ya pagi hari ini menjelang kita mau ibadah nanti, datang ke apa ke gereja, datang ke tempat ibadah Bapak Ibu. Dan pagi hari ini luar biasa ya, saya melihat orang-orang yang setia ya, yang nggak pernah meninggalkan Tuhan. Bersama-sama kalau kita beribadah, kita bisa melangkah lebih jauh ya, lebih exciting, lebih luar biasa lagi ya. Dan ketika saya sharing nanti Bapak Ibu boleh proaktif ya, Bu Irma ya, bantu jawab, teman-teman co-host 313, teman-teman BR Kompak juga boleh saling ini ya, seperti kita kompak bersama-sama. Nah, pagi hari ini saya mau untuk sharingkan beberapa hal ya tentang kehidupan kekristenan kita. Dan di surat Filipi dijelaskan ya bagaimana hidup kita ini di dalam kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita ini, jangan hanya menunggu atau nanti malah menjadi hal yang sia-sia. Dan saya percaya ketika saya sharingkan seperti ini adalah bagian dari kehidupan saya sendiri ya, bagian dari kehidupan yang terjadi nih di dalam hari-hari kita nih Bapak Ibu. Dan sambil mendengarkan ya, Roh Kudus pasti bekerja di tengah-tengah Koramdio pagi hari ini. Dan kita mau baca di Filipi 2 ayat 13 sampai 16. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ya, dan pagi hari ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Nah, Paulus ini Bapak Ibu Saudara tahu dia dulu ya hidupnya ini gak bener ya, hidupnya penganiaya orang Kristen ya, orang-orang Yahudi, dikejar-kejar sampai dianiaya, bahkan sampai dibunuh. Tetapi Bapak Ibu boleh membaca bagaimana ketika Allah bekerja di dalam kehidupan Paulus, dan juga pasti bekerja dalam kehidupan kita. Kehidupannya ini berbalik ya, 180 derajat. Bukan 360 ya. Kalau 360 balik semula ya, tapi 180 derajat. Dahulu Paulus itu dia penganiaya, sekarang dalam kehidupan waktu beliau hidup di tahun sekitar 70 Masehi, 50 sampai 70 Masehi. Nah, ini hal-hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupannya. Berbalik ya, dulu penganiaya, dia berubah menjadi ya pemberita Injil. Dulu mengejar-ngejar orang Kristen, ya waktu dia hidup berubah, diubahkan Tuhan. Dia menjadi seorang rasul yang diurapi Tuhan. Ya, sampai mungkin kita sering baca ya kitab-kitab suci yang dia tuliskan. Ya, ada 13 kitab suci yang Paulus tuliskan di dalam yang menjadi ada di dalam perjanjian baru kita. Mungkin Bapak Ibu tahu ya surat-surat yang ditulis Paulus ya. Ada Efesus ya, ada Filipi ya, ada juga eh, Galatia, 1-2 Korintus, 1-2 Timotius, ya Filemon. Nah, ini adalah kitab-kitab suci yang ditulis Paulus.
ya luar biasa, dari yang bukan apa-apa menjadi luar biasa. Tuhan pakai di dalam kehidupannya ya membangun jemaat Kristus yang mula-mula. Nah, sekarang kita juga sudah dibangun ya Bapak Ibu ya, karena kita ini semua adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah ya, di mana kita adalah bait kudusnya Tuhan, dan Tuhan mau berperkara dalam kehidupan setiap kita. Pernah satu saat ya aku merenungkan, kenapa Allah mau ya setiap kita menjadi anak-anak ilahi, menjadi anak-anaknya. Ya, bukan lain ya, maksud abadi Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita, bahwa ada rohnya yang hidup di dalam hati, di dalam kehidupan saya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, supaya kita menjadi ya pembawa kerajaan Allah di bumi. Ya, di bumi ini Tuhan pakai setiap kita, teman-teman, di Koram Deo, ya, di dalam ibadah kita, Tuhan lagi pakai setiap kita dibangun, ya, membangun rumah Tuhan lewat apa yang kita lakukan, luar biasa. Dan percaya nggak di ayat 13, ya, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, pagi hari ini saya, teman-teman, saudara-saudara sekalian, bisa ada sekarang ini hanya karena pekerjaan Tuhan. Kita dipilih, ya. Kita ditentukan sejak semula untuk melakukan ini dan itu. Teman-teman yang sudah melayani, saya melihat orang-orang yang dulu ya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, bahkan malu ya ketika ditanya, nggak bisa dan lain-lain. Tetapi di dalam Tuhan kita ini dibangun ya, kita dibuild ya, sehingga siap untuk di-send ya, menjadi orang-orang utusan Allah, luar biasa. Ya, teman-teman di BR 616, kalau saya banyak mengenal, ya, memperhatikan, sekarang sudah beberapa, hampir semua bisa dan mau ya untuk kita berlatih sharing firman di Koram Deo. Artinya apa? Tuhan mau pakai lebih lagi, Bapak Ibu. Ya, ketika kita memperlengkapi kehidupan kita, ya, Tuhan memberikan ruang, waktu, dan kesempatan seperti pagi hari ini saya sharing firman. Ini semua karena Tuhan, bukan karena kebiasaan kita, bukan karena kita melakukan ini dan itu. Semua karena Tuhan, semua karena kerelaan Tuhan mau pakai hidup saya dan Bapak Ibu. Jadi mari ya kita bersyukur ya kalau dari kehidupan kita orang-orang yang biasa, Tuhan mau pakai hidup Anthony, kita. Yes. Halo. Ya. Tuhan mau pakai kita orang-orang yang biasa untuk membawa kerajaan Allah kepada orang lain. Ya, kita bawa lebih banyak orang kepada Kristus. Ya, dan pastikan ya nggak ada kita ambil kredit. Oh, karena saya bisa, karena saya mampu. Kalau ada saya lebih rame, kalau ada saya lebih berhasil, kalau ada saya lebih, jangan punya pikiran seperti itu, Bapak Ibu. Karena Dialah satu-satunya yang mengerjakan segala kehidupan kita. Ya, saya ada, Bapak Ibu ada, karena kasih Tuhan. Nah, mari lakukan ayat 14 itu ya, kita lakukan hari-hari kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, ya, segala sesuatu yang dipercayakan dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak berbantah-bantahan. Mari kita hidup berfungsi ketika Tuhan bangkitkan. Ya, Tuhan mau kita untuk hidup berfungsi dan lakukan beda dengan yang dunia. Ya, supaya hidup kita tidak bernoda, tidak beraib. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok ini, ayat 15 ya. Mungkin slide-nya boleh berjalan. Teman-teman screen di ayat 15 lagi. Ya. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ngeri ya, hari-hari ini. Bagaimana dunia ini dalam keadaan yang carut-marut, dalam dunia yang
tidak menentu ini. Dan Tuhan mau setiap kita, Bapak Ibu, Saudara, saya sendiri ya, untuk hidup kudus, ya, terpisah dengan dunia. Tidak bercela itu aku kemarin browsing ya, bahasa Yunani anemtoi, ya, tidak bercela, tanpa tuduhan, terbuka, siap dibaca, siap dikoreksi, ya, lalu eh, tidak bernoda, ya, bahasa Yunani akeroi, ya, lagi belajar, ya, artinya murni, tulus, nggak bercampur dengan yang lain, ya, sengaja dipisahkan di dalam angkatan yang bengkok dan yang sesat ini. Ya, kemarin aku juga baca lagi ya di 2 Timotius ya. Akhir-akhir ini kan kita di dalam masa-masa yang akhir, ya, masa-masa yang Tuhan sudah ingatkan, ya, dengan keadaan hari-hari terakhir ya, datang masa-masa sukar. Kemarin ya Bapak Ibu, eh, berapa minggu yang lalu ya, di awal bulan September ada banyak begitu demo-demo anarkis, ya, penjarahan dan lain-lain. Ya, ini zaman-zaman yang sukar, zaman-zaman akhir, ya, di mana orang-orang ya mulai hidup ya sebagai dunia, makin memuaskan ya hawa nafsu, makin mencintai diri sendiri. Saya mau bacakan ya beberapa ciri-ciri ya di masa-masa yang akhir ini. Orang-orang, kehidupan yang kita sedang hidup di dalamnya. Kita hidup di angkatan yang bengkok hatinya, ya. Tahu ada Tuhan, tetapi melakukan yang tidak baik, melakukan yang sebaliknya, ya. Ini banyak orang menjadi hamba uang. Mereka banyak bohong, banyak menjadi orang sombong, banyak yang jadi fitnah, berontak terhadap orang tua, bahkan gak berterima kasih, gak lagi memperdulikan agama. Ya, kamu orang ini, saya orang ini, tetapi tidak ada Tuhannya, tidak mau ngasihi, tidak mau berdamai, ya, tidak mengekang diri, garang, galak, tidak suka yang baik, sukanya yang buruk, sukanya yang jahat, suka berkhianat, ya, tidak berpikir panjang, berlagak paling tahu, lalu lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi mereka memungkiri kekuatannya. Ya, bahkan banyak orang yang menyeludup ke rumah orang lain dan terjerat dengan perempuan-perempuan yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai hawa nafsu. Mereka mau diajar, namun tidak dapat mengenal kebenaran. Ngeri ya, kehidupan kita di tengah angkatan yang bengkok, di tengah angkatan tahu ya Tuhan, ada Allah di tengah-tengah kita, tapi hidupnya nggak mau ya mengarah kepada Tuhan. Ya, slide berikutnya, ayat 16. Makanya, Bapak Ibu, saya dan saudara, kita hidup harus, ya, Paulus tuliskan, kita berpegang kepada firman kehidupan. Ya, dengan demikian kita dapat bermegah di hari-hari ini bahwa kita hidup di dalam iman. Ada Tuhan, ya, yang kita lakukan selama ini ya tidak sia-sia, kata Paulus. Ya, dan hidup kita ini nggak cuman enak-enakan, ya, menunggu waktunya nanti Tuhan panggil, menunggu Tuhan datang. Tetapi kita layaknya orang yang berlomba, orang yang bertanding, orang yang mau dilatih, orang yang mau untuk bersusah payah, ya, untuk ikut Tuhan, ya. Dan ayat ini luar biasa ya, berpegang pada firman kehidupan, bahwa kehidupan kita nggak lain. Kalau kita patokannya atau landasannya bukan kepada firman Tuhan, kepada kehebatan kita, kepada pekerjaan, kepada uang, kepada status, kepada kenalan kita, hari-hari ini siap-siap ya, di zaman akhir ini semua akan digoncangkan. Ya, kalau kita nggak bersandar, nggak ada di dalam firman Tuhan, ya, ngeri. Kita bangun pondasi di atas pasir, mudah goyah, mudah terpeleset, mudah jatuh.
ya mudah untuk dikalahkan oleh dunia, ya. Dan di Matius 4 ayat 4, ketika Tuhan Yesus ya dia berpuasa 40 hari, dia bilang gini nih, ya. Firman Tuhan ada tertulis ketika Tuhan Yesus ya ketika lapar waktu itu disuruh sama iblis ya untuk merubah batu menjadi roti. Dibilang Tuhan pakai firman Tuhan. Nah, makanya perlu ya untuk kita tahu firman Tuhan supaya kita bisa menjawab keadaan-keadaan, situasi-situasi dalam kehidupan kita. Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Wah, ini luar biasa ya. Jadi apapun yang terjadi selama hari ini, besok dan seterusnya, ya ini harus dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Makanya di Yosua 1 ayat 8, ya, firman Tuhan bilang, perkatakan, renungkan firman Tuhan siang dan malam, ya, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Supaya dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Ya, ketika kita ada di dalam firman Tuhan, Dia Allah ya yang akan membawa setiap kita yang melewati masa-masa sukar. Ya, kehidupan kita berbeda. Ya, seperti yang tadi ayat 15. Ya, boleh mundur lagi satu slide. Filipi 2 ayat 15. Ya, bahwa kehidupan saya dan saudara ini bercahaya. Ya, seperti bintang-bintang di dunia. Ya, ada amin nggak nih Bapak Ibu? Ya, Amin. mungkin. Ya, amin ya. Luar biasa ya. Teman-teman ya. Di room chat juga boleh ya partisipasi. Nah, saya mau bahas ya bagaimana kita hidup sebagai bintang ya di dunia. Artinya berbeda, bersinar. Ya, hidup kita sebagai bintang di dunia ini artinya teman-teman bukan bercahaya dengan kekuatan diri sendiri ya. Tetapi bintang itu cahayanya itu dari matahari, dari sang sumber. Kalau kita hidup bukan dari sang sumber, nggak mungkin hidup kita menjadi bintang-bintang di dunia. Nah, pagi hari ini saya mau bahas ya tentang bintang-bintang ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ini star, ya, S-T-A-R. Mungkin di slide yang star, silakan. Nah, star ini dia akronim ya. Saya mau untuk ya mungkin ada sikatan-sikatan yang membawa kita kepada perenungan firman Tuhan. Ya, menjadi bintang, menjadi berbeda, menjadi seorang star ya, tapi bukan star di dalam dunia ya, seperti bintang-bintang apa film dan lain-lain ya, yang hidupnya mungkin ya kita lihat di luarnya baik, tetapi di dalamnya tidak baik. Tetapi menjadi bintang sesungguhnya, ya apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang ada di dalam hati kita ini semuanya Kristus. Nah, oleh karenanya kita mesti ya ada poin yang pertama, S ini adalah strengthen, ya strengthen from God, ya dikuatkan karena Tuhan. Ya teman-teman mungkin ya kalau strengthen ini ya ibaratnya gini nih teman-teman, ya teman-teman mungkin pernah lihat orang yang ganti ban roda mobil, ya ketika bannya dipasang itu pasti pakai obeng atau pakai alat gitu ya, dikuatkan sama bengkel gitu ya. Dan di akhirnya itu ya ada satu alat yang dia tambah kuat lagi ya, dia zrrt, 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 ya udah kuat, diperkuat lagi ya menjadi tidak goyang, ya tidak oleng. Ya kenapa bahaya ya kalau kita ban mobilnya itu oleng ya di jalanan, kita mengendarai sangat berbahaya ya, bisa tergelincir dan lain-lain ya. Makanya mesti sangat kuat ya. Teman-teman ketika kita hidup ya bersama-sama, apalagi kita ada di Koramdio, pastikan setiap hari kita ibadah ini justru tambah kuat ya. Tambah kuat bukan karena teman-teman fitness ototnya makin gede gitu ya, atau mungkin tambah kumis supaya tambah galak gitu, bukan, atau chainnya tambah banyak, bukan itu juga,
atau teman-teman dulu jadi karyawan sekarang jadi manajer, bukan itu juga, ya itu kekuatan yang semu. Tetapi kekuatan yang sebenarnya adalah ketika kita ya sebagai murid, sebagai anak-anak ilahi ini berubah ya menjadi murid Kristus ya. Nah, menjadi murid Kristus, Bapak Ibu, sepanjang minggu ini kita belajar ya bagaimana Tuhan bawa kita ya menjadi orang-orang yang bukan hanya bertumbuh tetapi berbuah ya. Mungkin teman-teman atau saya sendiri ya banyak mendengar atau teman-teman mengatakan hidup lu berubah loh, Bu Irma berubah loh, ada perubahan ya. Gak cukup cuman itu, tetapi ya Tuhan mau kita untuk berbuah ya. Teman-teman tahu cerita ketika Tuhan Yesus bersama murid-murid di dalam perjalanan ya, dia teduh di bawah pohon ara. Nah, ketika 12-13 orang ini berteduh di bawah sebuah pohon, tentunya teman-teman bisa bayangkan ya bagaimana pohon ini pohon yang besar gitu ya, pohon yang lebar, pohon yang kokoh ya. Tetapi aneh juga ya bahwa ketika dicari buahnya ini nggak ada. Nah, ini pertumbuhan yang belum wajar atau tidak wajar. Kalau selama dia tidak berbuah, hati-hati teman-teman. Ya, saya dan teman-teman bertumbuh di dalam dia, yes. Tapi pastikan ya sampai berbuah. Bahkan buahnya tetap dan buahnya lebat. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, slide yang ini teman-teman, nanti kita akan balik ya. Saya mau bawa untuk slide selanjutnya mungkin. Tim screen. Nah, 1 Korintus 13 ayat 11. Nah, ini di awal minggu ini kita belajar. Ya, kita bahkan menjurnal. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Nah, sekarang, masing-masing bilang sekarang, bukan udah, atau kemarin, atau nanti deh. Jangan. Firman Tuhan bilang sekarang. Ya, sesudah aku dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, ini penting, Bapak Ibu. Ya, kita mau bahas ya bagaimana pertumbuhan rohani kita semua, bahkan saya sendiri. Bapak Ibu juga boleh ya screening ya. Kita berada di dalam Kristen yang seperti apa? Ya, Kristen kanak-kanak, Kristen dewasa, atau Kristen Bapak. Nah, kalau tahu Bapak Ibu atau saya masih Kristen anak-anak, jangan bete ya, jangan wah tahu-tahu merendahkan diri. Bukan itu. Masih bersyukur loh. Tadi banyak ya orang-orang yang nggak dipilih, yang nggak ditentukan oleh Allah. Ya, dikasih kebenaran, tetapi dia menolak, mengeraskan hatinya, bahkan nggak mau percaya kepada Tuhan. Ya, dia nggak masuk di dalam rencana Allah. Tetapi ketika Bapak Ibu dia menjadi Kristen anak, ya Bapak Ibu sebenarnya lagi masuk nih dalam spiritual journey, ya justru berbangga, ya jangan tertuduh atau malah putus asa, jangan, ya. Nah, saya mau tanya nih Bapak Ibu, mungkin Bu Irma dan teman-teman atau teman-teman yang mendengarkan firman pagi hari ini, saya mau tanya, ya bagaimana anak-anak itu sih, sifat-sifat apa yang sering dilakukan anak-anak? Ya, kita tahu ya, karena Bapak Ibu juga pernah jadi anak atau pernah punya anak atau sekarang mungkin punya anak-anak nih. Boleh nggak Bapak Ibu? Ya, apa sih anak-anak itu seringnya ngapain? Mungkin Menuntut, di room chat, ya Bu Irma. menuntut. Ya menuntut, benar. Ya, anak-anak itu menuntut. Ya kalau ke mall, ya suka merujuk, ya suka kalau mau minta ini, maunya itu aja ya. Ya, terus di chat juga banyak nih ya, teman-teman boleh aktif ya, thank you ya, supaya makin semangat ya. Ya ada yang bilang egois. Dia benar, anak-anak egois. Kalau punya barang nggak mau dibagi sama orang lain. Ya, terus sering nangis, artinya moody. Ya hari ini ibadah, besok enggak. Dan masih tersinggung, masih sering perasaannya ini terombang-ambing. Ya, terus apalagi? Maunya
instan ya, kata Vian ya, maunya langsung, nggak bisa. Ya kalau murid itu harus diproses. Ya, lalu yang lain nih ada juga ya. Berulang-ulang diberitahu, benar. Ya kalau anak-anak itu mesti ulang-ulang, ngomongnya mesti pelan-pelan. Ya ngomongnya harus ya hari ini diingatkan, besok juga diingatkan. Ya, terus egois tadi, pokoknya saya. Pokoknya banyak. Ya, maunya menang sendiri. Wah, ini dia nih. Ya, nggak mau kalah. Kalau dia ngomong, udah. Dia yang paling benar ya, pembenaran. Wah, bahaya ya. Ya, jangan. Ya, kita mau menjadi ya anak-anak yang bertumbuh dewasa. Ya, banyak dari kita yang nggak sadar. Sifat-sifat ini, ya, menurut kita, saya udah berubah. Saya sudah ikut Tuhan sekian puluh tahun, 30 tahun, 20 tahun. Ya, hati-hati ya. Bahwa ketika kita ikut Tuhan, ya Tuhan nggak melihat umur, tetapi Tuhan melihat kita dewasa nggak di hadapan Dia. Ya, nah kalau kita memilih untuk bertumbuh, kita harus dimuridkan, teman-teman. Supaya apa? Ayat 1 Yohanes 2:13 ini digenapi. Ya, aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Ya, jadi dewasa Kristen yang muda ini, Kristen yang dewasa ini, dia sudah bisa mengalahkan yang jahat. Wah, lebih keren ya. Nah, saya mau tanya nih, teman-teman, ya kalau Kristen muda ini ciri-cirinya apa sih? Tadi Kristen anak-anak udah beres ya. Kita mau tinggalkan. Ya, sekarang kita mau tinggalkan. Kita mau beralih menjadi Kristen yang dewasa. Ya. Nah, nanti caranya nanti pakai bagan yang tadi ya. Tapi saya mau untuk teman-teman kenali dulu nih. Ciri-ciri Kristen yang dewasa apa sih? Boleh nggak? Di room chat atau ada yang mau jawab, silakan. Sudah bisa mengambil keputusan bergerak sendiri. Ya, artinya Nggak Kristen yang disuruh turu lagi. yes, Kristen yang dewasa ini mandiri ya Bu ya. Dia Sendiri. mandiri, ya, nggak perlu disuruh makan, ya, beribadah nggak usah disuruh-suruh, tetapi dia mencari Tuhan sendiri karena tahu sumber kekuatan bukan dari kehidupannya. Ini anak-anak Kristen yang muda, yang dewasa, yang mau untuk mandiri, ya, tanggung jawab, bener, ya, kalau nggak tanggung jawab bahaya teman-teman, ya. Kemarin juga dibahas ya bahwa eh, orang yang dewasa itu orang yang mau terima tanggung jawab. Ya, jangan terima tanggung jawab terus oper ke sana. Ya, saya sudah melakukan ini dan itu, giliran kamu sekarang. Bukan itu. Bukan melempar tanggung jawab, tetapi makin bertanggung jawab. Ya, lalu ngerti kebutuhan orang lain, benar. Ya, hidupnya tambah mengasihi, tambah care, ya, tambah luar biasa. Ini adalah Kristen yang dewasa, yang nggak terombang-ambingkan. Dia sudah mengalahkan yang jahat, sudah sudah mengalahkan kejahatan di dalam kehidupannya. Dan kalau kita terus dimuridkan, ya satu hari bahkan eh, di dalam pemuritan ini kita bisa menjadi Kristen Bapak. Nah, ciri-ciri Kristen Bapak apa nih? Teman-teman boleh nggak bantu? Apa sih Kristen Bapak? Ya kemarin aku juga sharing ya di Komsel Onsite. Ya mungkin jawabannya beda atau sama nih. Gimana? Iya, mengayomi. Benar. Thank Membapai. you. Bu Irma apa, Bu? Membapai jadi imam, raja dan Ya, nabi. jadi imam. Ya. Mudah Bukan. mengampuni. Yes. Nah, itu sama tuh kemarin, Bu Cencen. Jadi ketika kita menjadi Kristen dewasa dan Kristen Bapak, kita mudah mengampuni. Tahu ya, oh yang anak-anak mana, ya udah kita mengalah dan kita bawa kepada kebenaran. Ya, bahwa orang yang kuat tadi adalah orang yang gampang mengampuni, ya, sabar, ya, ada buah roh dalam kehidupannya dia. Ya, memberi ruang kepada orang lain juga. Wah, ini adalah Kristen Kristen Bapak.
ya. Dan dari ciri-ciri yang terjadi itu, teman-teman, saya percaya ya bahwa teman-teman kita sudah ada di dalam Kristen dewasa dan menuju Kristen Bapak. Nah, ini semua bisa terjadi kalau hanya boleh balik kepada diagram yang semula. Nah, ini dia ya kuncinya. Makanya nih kita di sini di Koramdio boleh berbangga ya untuk kita dimuridkan, untuk kita tahu bagaimana seseorang bisa mengalami Tuhan, bukan hanya mengalami Tuhan ya, maksud saya mengalami Tuhan semua bisa ya, tetapi bagaimana orang itu bisa bertumbuh manusia rohnya. Ya ada banyak teman-teman ya, bukan bicara denominasi gereja atau dari gereja lain, tetapi ketika ikut Tuhan berdoa, ketika ikut Tuhan berpuasa, ketika ikut Tuhan melayani, muter aja dia di situ. Tetapi coba lihat 5 tahun nggak ada perubahan, 10 tahun nggak juga, 20 tahun muter-muter aja dia, bulak-balik, bulak-balik, bulak-balik ya. Circle-nya itu aja. Tetapi luar biasa ya teman-teman di Koramdio ya, saya melihat 2020 saat COVID sampai sekarang teman-teman berubah ya menjadi manusia Kristus. Kenapa? Karena kita belajar, kita diajarin ya bahwa yang mengalami perubahan itu harus mulai dari saya. Bukan pasangan, ya, bukan istri, bukan anak, bukan situasi yang berubah, bukan bos kita yang berubah, bukan orang lain yang berubah, tapi mulai dari saya. Nah, sayanya mesti gimana teman-teman? Saya harus melakukan BTB itu. Kalau kita nggak melakukan BTB itu, ya, BTB ada yang tahu nggak nih? Kalau warga Koramdio mestinya tahu ya. Saya mau tes lah. Ya, BTB singkatannya apa sih? Boleh nggak di room chat? Ya, yang pertama B-nya adalah bangun manusia roh. Yang T-nya adalah tertanam di gereja lokal. Tertanam di kompak. Tertanam di dalam komunitas. Dan B yang selanjutnya adalah berfungsi sesuai dengan karunia. Ya, kalau saya ya, yang pertama ini kita bangun manusia roh. Hal-hal yang lainnya ini kita pasti lakukan. Kenapa? Ya, ada Tuhan yang menyertai. Ya, kita ada yang nggak hafal, nggak apa-apa ya. Kita saling sharing ya. Ya, kita mau untuk bangun manusia roh. Setiap pagi kita belajar ya untuk mempersembahkan tubuh. Kita belajar beribadah bersama-sama. Bahwa Koramdio ini menjadi sarana buat kita ya untuk makin luar biasa lagi, makin kuat di dalam Tuhan. Ya, lalu ketika kita bangun manusia roh, ya ada pertobatan, ya ada dikoreksi. Kita mau untuk kita diberitahu, kita mau untuk tambah potensi kita, ya. Dan juga teman-teman pastikan, ya kita tertanam di dalam komunitas, di dalam gereja lokal. Ya, jangan hanya kita menjadi jemaat yang kita jemaat ini ya, apa jalan-jalan ya, jemaat cabutan ya. Hari ini kayaknya saya tahu gereja di mana tuh di Moy gitu ya. Hamba Tuhan yang bawa firman-Nya luar biasa. Hari ini saya ke sana lah. Ya, jangan. Ya atau di gereja saya tuh nggak ada apa-apa, bosenin. Ya, kayaknya ke gereja sana lebih jos, lebih afdol. Ya, jangan. Tetapi kita mau tertanam di dalam gereja kita. Nah, teman-teman yang dapatkan dari sini, mulai berfungsi sesuai dengan karunia. Ya, mulai ajak mereka untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Mulai ajak mereka untuk tahu ya kebenaran yang sesungguhnya. Bukan hanya ikut Tuhan, doa, puasa, melayani dan segala sesuatu itu baik ya. Tetapi kalau kita nggak bangun manusia roh, bagaimana mungkin itu terjadi? Nggak mungkin terjadi teman-teman. Ya, dan saya ini tambah kuat ketika saya dimuridkan. Teman-teman di sini boleh berbangga ya buat
pemimpin-pemimpin rohani kita, bapak-bapak rohani kita yang nggak jemu-jemu ya, pemuritan. Ya, hari apa ada pemuritan lagi. Hari Kamis ada meeting lagi. Ada apa? Pertemuan lagi, onsite, bahkan online. Mungkin di gereja-gereja lokal teman-teman juga dimuridkan. Oh, itu luar biasa. Ada bapak rohani, ada kakak rohani. Ini yang membuat kita ini menjadi kuat. Nah, terus saya melakukan seperti apa? Nah, saya harus ada membangun di dalam komunitas yang terikat janji. Komunitas sepakat. Ya, ketika komunitas sepakat ini masing-masing berfungsi, masing-masing bangun manusia loh, masing-masing tertanam, ya kita menjadi kompak yang sejati. Ya, kita udah banyak belajar ya tentang kompak sejati. Dan kalau kompak sejati ini dia praktekkan terus, lama-lama dia akan multiply. Dia berbuah pertobatan. Harus. Kalau nggak berbuah pertobatan, percuma kita bangun kompak. Nanti lama-lama berantem. Lama-lama menuntut. Lama-lama apa? Ya, tidak bertanggung jawab. Lama-lama apa? Ya, tidak terjadi sesuatu yang baik. Tetapi kalau masing-masing pribadi dari kompak itu dia praktekkan BTB, dia bangun manusia roh, dia tertanam, dia berfungsi, pasti kompak ini multiply, berbuah. Ya, ini udah terjadi nih di tempat kita. Ya, saya melihat 100 hari biasa 180 orang. Ya, luar biasa ketika masuk dalam breakout room itu teman-teman kompak makin semangat ya. Selesai jam 8 apa setengah 9. Luar biasa. Dan jangan lupa teman-teman kompak yang multiply ini berbuah ini bangun satu komunitas kerajaan. Ya, komunitas yang berfungsi. Ya, bahwa rumah Tuhan itu bukan hanya ketika nanti ini sebentar Bu Irma ke gereja, saya ke gereja. Bukan. Rumah Tuhan itu adalah 2-3 orang. Jadi kompak ini rumah Tuhan. Luar biasa. Nah, kalau misalnya rumah Tuhan, ciri-cirinya gampang, teman-teman. Contoh ya, saya mau tanya, kalau rumah Bu Irma, ciri-cirinya apa, Bu? Teman-teman yang lain deh, Bu Irma nggak usah jawab. Kalau saya tahu rumah Bu Irma, saya tahu nih, saya tahu Bu Irma di Medan ya, belum tahu alamatnya nih. Satu hari saya cari-cari, saya tahu alamatnya mungkin ya, tapi nggak tahu nomornya nih. Yang bikin saya tahu rumah Bu Irma ini apa nih, teman-teman? Ya, gampang, saya ketok aja. Kalau yang keluarnya bukan Bu Irma, itu bukan rumahnya dia. Tetapi ketika saya ketok, yang keluar Bu Irma, saya baru tahu, oh ini rumah Bu Irma. Istrinya Pak Brimob. Ya. Nah, kalau rumah Tuhan gampang cirinya. Cirinya apa? Ada Tuhannya. Kalau nggak ada Tuhannya bukan rumah Tuhan. Jadi kompak yang benar-benar itu ada Tuhannya. Ya, ada pertobatan di situ. Ya, ada saling membangun di situ. Ada saling apa ya? Mengkritik, ada saling membangun. Ya, ini adalah kompak yang sejati. Kompak yang terus ya mau bergerak ya, bangun komunitas kerajaan. Ya, wah ini powerful. Nah, ini yang membuat kita semakin kuat di dalam dia. Ya, dan lanjut teman-teman. Yang kedua. Ya, di dalam nilai STAR ya, T, teamwork dan totalitas. Hari-hari ini teman-teman di dalam kompak bangun teamwork nggak? Totalitas nggak? Kemarin, bukan kemarin ya, minggu lalu gitu ya, aku di jalan ada Oli gitu ya, Oli yang mungkin sengaja atau nggak sengaja nggak tahu gitu. Tapi itu beberapa pengendara motor terpelanting. Saya orang yang ketiga terpelanting. Ya. Dan mau tahu nggak teman-teman apa yang terjadi? Makanya luar biasa ya. Bangsa kita ya, yang ramah, yang tolong-menolong. Ya, ada begitu banyak. Saya melihat ketika saya terpelanting itu jatuh, saya nengok ke belakang, itu ada abang-abang Gojek, abang-abang Grab yang dia parkir motornya di belakang saya. Di belakang saya itu ada truk ya. Jadi mereka, saya melihat teman-teman
Gojek atau teman-teman Grab ini dia ada satu kesepakatan ya, ketika ada mungkin kecelakaan atau accident, mereka memberhentikan jalan sedemikian rupa, nggak nggak memperhitungkan keselamatan mereka. Padahal bahaya nggak ketika di dalam jalan raya gitu ya, ketika melihat saya yang jatuh itu, mereka taruh motornya di belakang, itu kan banyak kendaraan ya. Ini orang dunia loh, yang nggak diajar nih. Nah, gimana dengan kita nih teman-teman? Ya, kita sudah diajarkan, kita sudah diberitahu nilai-nilai dalam melayani. Kita bangun nggak teamwork kita di dalam kompak? Ya, totalitas nggak? Bahwa memberikan hidup kita buat yang lain. Kalau kita lakukan seperti ini, kehidupan kita ini beda. Teman-teman praktekkan ya teamwork totalitas di dalam mana? Pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam keluarga, di dalam komunitas, pasti berbeda dengan orang lain. Tadi dunia kan itu ya, sendiri-sendiri ya, nggak mikirin orang lain. Tetapi kalau kita mau untuk praktekkan ini, kita menjadi orang-orang yang berfungsi. Banyak dunia yang mencari posisi ya, tapi nggak berfungsi, dia jong. Tetapi saya percaya ya, Bapak, Ibu, dan saya untuk mau belajar nilai yang kedua di dalam STAR ini. Melayani, ya, tanpa tadi ya, firman Tuhan, tanpa bersungut-sungut, tanpa berbantah-bantahan. Seperti satu tubuh yang sempurna. Kita sering diajar ya, bagaimana kepala kita adalah Kristus. Kalau kita tubuhnya Kristus, ya kita saling tolong-menolong. Kalau tangan kiri yang digigit, ya tangan kanan yang garuk. Itu udah otomatis. Ya nggak usah disuruh. Tetapi kita harus terus dilatih. Bagaimana kita menjadi satu teamwork di dalam kita melayani. Ya, dan pastikan ketika kita melayani adalah ucapan syukur. Bukan hanya karena kita ada waktu ketika kita melayani karena saya sempat, bukan kita melayani karena saya lagi ada agenda tertentu, bukan itu. Tetapi bersyukur bahwa ada kesempatan kita bisa melayani Tuhan, ya. Dan ini yang membuat hidup kita makin berbeda di hadapan Tuhan, ya. Terus yang ketiga, nilai yang ketiga di dalam STAR ini adalah antusias. Teman-teman masih antusias nggak di dalam dia? Di dalam kita ibadah pagi-pagi, di dalam kita ya keluarga, di dalam komunitas, masih antusias nggak? Kalau nggak antusias, bahaya loh. Kita percaya ya, kita nggak semangat di dalam dia, ini bahaya nih. Nah, di Wahyu 3 ayat 15-16 kita mau baca ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin, tidak juga panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya, hari ini Bapak Ibu gimana? Hot nggak di dalam dia? Semangat nggak ketika melayani, ketika di dalam kompak, atau udah mulai ogah-ogahan? Jangan. Ya, kita mau untuk kembali. Ya, teman-teman ingat gak sih kasih mula-mulanya dulu? Gimana? Bu Irma, kasih mula-mula kita pernah merasakan ya. Bisa, ya. Ciri-ciri apa Bu kasih mula-mulanya kita Bu? Kejar Tuhan terus, mau beribadah aja Wah, gitu. itu dia. Gereja belum buka, Ibu nomor satu kayaknya ya. 7 Udah paling hari, dulu 7 ya. hari. Enggak Pak, 7 hari itu kan, Ya, hari itu kan 7. Kalau ya. saya 9 kali itu beribadah Pak seminggu. Berarti sehari 2 kali ya ke gereja ya. Cari-cari. Yes. Ya, itu ciri-ciri orang yang kasih mula-mula. Ya, dia memberi. Ya, nggak lagi memberi dengan ingat dulu ya. Wah, di kantong nih kayaknya tinggal yang merah nih. Saya mau beri berapa ya? Enggak. Tetapi begitu melihat orang yang membutuhkan, dia beri aja. Ya, terus apalagi? Sederhana. Ya, rindu bersaksi. Nah, teman-teman, ada nggak kesaksian? Ya, saya baca di grup teman-teman co-host ya. Tiap hari ada kesaksian. Jadi agak aneh ya kalau teman-teman di Komsel atau di Kompak,
Gimana bro, sis, kesaksiannya apa? Hari ini aku nggak ada ya. Nah ini nih, hati-hati nih. Di dalam Tuhan, ya, setiap hal ini membuat kita bersyukur. Kita tahu Tuhan ada. Kenapa? Hanya ketika kita antusias, kita tahu Tuhan itu ada berjalan di depan setiap kita. Ya, nah, terus kesaksian aku belum dibaca ya. Ya, boleh nanti dimulai ya. Banyak kesaksian ya. Oke, yang nilai keempat ya, star itu yang R. Ya, bagaimana kita praktekkan respect, saling menghargai ya di dalam kompak, di dalam keluarga, di dalam komunitas, di dalam pekerjaan. Kalau nilai respect ini kita praktekkan ya, hidup kita berbeda. Kalau kita mau dihargai, kita harus praktekkan dulu nilai ini kepada orang lain. Ya di Efesus, oh ini ayatnya salah nih. Oh iya, ayatnya bukan di Wahyu ya, di Efesus 4:29. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya ketika kita menghargai ini dilihat ya dari perkataan kita, dilihat dari yang keluar dari mulut kita. Ya ketika kita belajar menghargai ini ada perkataan-perkataan yang membangun. Perkataan kotor ini bukan perkataan-perkataan yang dunia ya, tetapi perkataan-perkataan yang merusak ya tubuh Kristus, perkataan-perkataan yang gosip, perkataan-perkataan yang tidak pada tempatnya. Ya, bahkan firman Tuhan ketika diberitakan tanpa kasih bisa juga menjadi perkataan-perkataan yang korup, merusak. Ya, maksudnya adalah ketika kita mempergunakan firman Tuhan untuk menghakimi orang lain. Wah, ini bahaya juga ya. Nah, ini kita mau belajar nih teman-teman. Bagaimana dengan perkataan kita, kita bangun satu tubuh dengan yang lain. Ya, sehingga kita semakin kuat. Hidup kita ini makin bersinar di dalam dia. Dan pagi hari ini, ya, saya percaya ya bahwa apa yang dibagikan tadi ya boleh menjadi sesuatu rema buat hidup setiap kita. Yuk, mari kita datang kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan pagi hari ini kami percaya bahwa perkataan kami terbatas, tetapi kami tahu Tuhan ada roh Tuhan yang menyertai, yang mengurapi, dan kami percaya setiap firman yang ditabur di dalam tanah hati kami yang lembut, dia akan subur, berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Dan kami percaya teman-teman yang ada pagi hari ini boleh juga Tuhan untuk menjadi bintang di dalam kehidupan dimanapun mereka berada. Bukan hanya kami minta diberkati Tuhan, tetapi hidup kami mulai menjadi berkat buat keluarga, buat orang lain, buat komunitas, buat pekerjaan di mana kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you.